Hai guys, it's PC. Kali ini saya akan bahas tentang 10 kasus tak terpecahkan yang terjadi di dunia. Yang pertama adalah Jack the Ripper. Jack the Ripper adalah julukan yang diberikan kepada seorang kriminal serial killer atau pembunuh berantai serangkaian kasus pembunuhan misterius yang paling terkenal dalam sejarah kriminal. Kasus ini disebut sebagai Jack the Ripper oleh pihak kepolisian dan media setempat karena sering mendapat surat-surat ancaman dengan nama Jack the Ripper. Nah, kasus ini terjadi di kota London, Inggris dari bulan Agustus hingga November 1888. Berdasarkan informasi dari media, korban-korbannya adalah para PSK yang dibunuh kemudian dimutil. Menurut media tersebut, setidaknya ada 5 korban wanita di East End London, Inggris. The Morning Post menyebut bahwa kasus pembunuhan berantai ini sangat biadab karena cara pembunuhannya sangat mengerikan untuk dijelaskan. Pihak berwenang sempat menduga bahwa pelaku adalah seorang tukang daging atau dokter karena metode pembunuhannya membutuhkan keterampilan menggunakan pisau. FBI yang menganalisis kasus ini berhasil menemukan benang merah bahwa setiap korban mutil adalah seorang peminum berat dan PSK. Namun sayangnya hingga saat ini FBI tidak bisa menemukan tersangkanya. Terlebih lagi teknologi forensik pada saat itu masih belum secanggih seperti sekarang. Sehingga hingga saat ini baik sejarawan, kriminolog hingga FBI masih belum bisa mengungkapkan identitas si pelaku yang sebenarnya. Yang kedua, The Hinterkaifeck Massacre. The Hinterkaifeck Massacre adalah salah satu kasus pembunuhan yang misterius yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Kasus ini diberi nama Hinterkaifeck karena peristiwa mengerikan itu terjadi di sebuah peternakan yang bernama Hinterkaifeck yang terletak di desa Grobern sekitar 70 km dari Munich, Jerman. Pada Maret 1922, masyarakat setempat menemukan 6 warga yang dipenggal di sebuah peternakan. 6 korban itu terdiri dari 4 orang dewasa dan anak-anak yang semuanya dibunuh dengan beliung, senjata alat potong seperti mata kapak. Pihak berwajib sempat menduga bahwa si pembunuh bersembunyi di gudang pertanian dan memikat korbannya satu per satu. Anehnya lagi, si pembunuh tidak langsung meninggalkan lokasi kejadian, tetapi dia menghabiskan sekitar 4 hari bersama mayat-mayat itu dan merawat lahan pertanian tersebut seolah-olah miliknya. Yang ketiga ada The Black Dahlia Murder. Sebuah peristiwa mengerikan sempat terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Pada saat itu ada seorang wanita tanpa busana yang tergeletak di kaki trotoar. Pihak berwenang melaporkan bahwa korban bernama Elizabeth Short berusia 22 tahun. Tidak ada satu tetes cairan merah sedikit pun di lokasi kejadian atau tubuhnya, meski beberapa bagian tubuhnya terlihat ada bekas irisan yang sangat rapi. Mendengar hal tersebut, surat kabar langsung menjadikan peristiwa itu sebagai headline news dan menjuluki kasus ini dengan nama Black Dahlia karena korban memiliki rambut hitam dan suka memakai pakaian berwarna hitam. FBI yang menyelidiki kasus ini mengatakan bahwa korban dibedah secara profesional. Ironisnya, banyak orang yang mengaku bertanggung jawab atas kasus pembunuhan mengerikan itu. Pihak FBI yang menerima laporan merasa kesulitan untuk melakukan pemeriksaan atas pengakuan para tersangka. Namun sampai saat ini FBI masih belum menemukan kebenaran dan identitas pelaku utama untuk kasus Dahlia. Saking misteriusnya, kasus pembunuhan ini dijadikan sebagai sebuah novel yang kemudian digarap sebagai film yang dibintangi oleh Josh Hartnett, Hilary Swank, Aaron Eckhart, dan Mia Kirshner. Yang keempat, The Zodiac Killer. Selanjutnya ada kasus yang disebut The Zodiac Killer. Kejadiannya berlangsung di San Francisco, Amerika Serikat pada akhir 1960-an dan awal 70-an. Kata zodiak digunakan sang pelaku sebagai tanda tangan pada serangkaian surat yang mengejek yang dikirim kepada media setempat. Surat itu berisi 4 sandi, hanyalah salah satu yang sudah berhasil dipecahkan. Zodiak melakukan serangan di Benicia, Vallejo, Danau Brescia, dan San Francisco di antara Desember 1968 dan Oktober 1969.
4 lelaki dan 3 perempuan berumur 16 sampai 29 tahun menjadi sasaran. Sejumlah tersangka telah disebutkan oleh penegak hukum dan peneliti amatir, tetapi tidak ada bukti terlibatnya orang-orang tersebut dalam pembunuhan berantai itu. Zodiac Killer merupakan seorang pembunuh yang sangat aneh. Bukannya menghindari sorotan publik atau menghindari dari mata masyarakat, dia justru menikmati menjadi perbincangan di mana-mana. Bahkan ia dengan sengaja meninggalkan barang bukti dan meneror media serta pihak kepolisian untuk bersenang-senang. Pada bulan April 2004, Departemen Polisi San Francisco menghentikan pemeriksaan perkara itu. Tetapi kasus dibuka kembali pada awal tahun 2007. Perkara juga tetap terbuka di Vallejo maupun di Napa County dan Solana County. Departemen Pengadilan California mempertahankan perkara yang terbuka tentang pembunuhan Zodiac sejak tahun 1969. Zodiac benar-benar menikmati aksi bengisnya selama kurang lebih 1 tahun. Anehnya, setiap dia berhasil membunuh satu korban, dia akan mengirim barang bukti, kode, dan surat bernada mengejek kepada pihak kepolisian. Meski sudah mendapat banyak barang bukti dan kode dari pelaku sendiri, pihak berwenang masih belum menemukan titik terang dalam pengungkapan kasusnya. Yang kelima, The Mad Butcher. The Mad Butcher atau penjagal gila adalah pembunuh terkejam dari Kingsbury Run, Cleveland, Ohio di tahun 30-an. Kingsbury Run adalah kawasan yang terkenal sebagai tempat perjudian dan rumah pelacuran. Bisa dikatakan kawasan ini menjadi tujuan terbaik bagi para tunawisma. Situasi kota ini mendadak berubah setelah 13 gelandangan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Ditik, dipotong, dan penggal, dan beberapa korban juga dikebiri. Pihak berwajib sulit menemukan benang merah di kasus ini sebab setiap korban tidak memiliki keterkaitan yang sama. Pembunuh secara acak membunuh pria dan wanita dengan cara yang keji. Satu-satunya keterkaitan yang sama adalah semua para korban merupakan gelandangan di Kingsbury Run. Yang keenam, Monster of Florence. Monster of Florence adalah kasus pembunuhan berantai yang misterius yang terkenal di Eropa. Kasus ini terjadi dari tahun 1968 sampai 1985, di mana monster itu berburu di sekitar kota dengan cara obsesif sebelum menyerang korban dari balik bayang-bayang. Tidak selalu mengincar orang yang berjalan sendirian di kota, dia juga sempat menyerang dan membunuh pasangan dengan cara menusuk dan menembak secara berlebihan dengan Beretta kaliber 22. Mengerikannya lagi, monster Florence ini memiliki fetish mengambil organ seks dari perempuan yang digunakannya sebagai motivasi untuk membunuh. Yang ketujuh ada The Boy in the Box. Suatu hari, seorang pria mendatangi hutan di Susquehanna Road, Fox Chase, Philadelphia. Pria tersebut bermaksud untuk mengecek jebakan tikus yang ia pasang di sana. Namun ia malah menemukan kardus berisi mayat anak kecil berjenis kelamin laki-laki. Karena tidak ingin ikut campur, ia langsung pergi meninggalkan mayat tersebut. Beberapa hari kemudian, seseorang datang lagi ke hutan itu, maksud hati ingin menepi dan melihat kelinci. Ia malah melihat kardus berisi mayat. Ia pun langsung pergi dari hutan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, ia melaporkan temuannya pada polisi. Setelah melakukan identifikasi, diketahui mayat tersebut adalah anak laki-laki berusia sekitar 4 hingga 6 tahun dengan tinggi 1 meter dan berat sekitar 15 kilo. Mayat tersebut dalam kondisi tidak berpakaian dan terbungkus selimut. Polisi memperkirakan penyebab kematiannya adalah luka di kepala yang cukup parah, rambutnya seperti baru dicukur dan terdapat beberapa luka di dagu, kaki kiri, dan pangkal paha. Pada 16 Februari 1957, polisi mengambil sidik jari dan mengumumkan penemuan mayat tersebut. Orang-orang dari 10 negara bagian didatangkan untuk mengidentifikasi mayat bocah tersebut. Sebuah surat kabar bernama Philadelphia Inquirer juga turut menyebarkan 400.000 selembaran tentang mayat malang itu. Sayangnya tidak ada satupun orang yang mengaku mengenalinya. Kasus tersebut pun tak kunjung menemukan titik terang. Yang ke-8 adalah kasus pembunuhan Munir Said Tholib. Misteri kematian Munir menjadi kasus pembunuhan paling misterius yang terjadi di tahun 2004.
Munir Said Thalib adalah seorang aktivis hak asasi manusia terkemuka sekaligus pendiri dan ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Ia ditemukan meninggal dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Awalnya kematian Munir dianggap akibat serangan jantung. Tapi setelah penyelidikan lebih lanjut, ada kemungkinan bahwa Munir telah diracuni dengan arsenik. Akhirnya kejadian ini memicu kontroversi besar di Indonesia dan internasional. Sebab Munir saat itu sering mengkritik pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang terlibat dengan pelanggaran HAM. Ada banyak nama tersangka di dalam kasus ini, namun hingga saat ini masih belum diketahui identitas pembunuh dan dalang dari kasus pembunuhan Munir. Yang kedelapan, John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey merupakan pemenang kontes kecantikan yang sering tampil di layar televisi di seluruh negeri di tahun 1996. Dia tinggal bersama keluarganya di Boulder, Colorado. Namun entah apa yang terjadi, gadis cantik berusia 6 tahun itu ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah keluarganya di Colorado. Kondisinya sangat mengenaskan, tubuhnya dipenuhi bekas pukulan dan tanda-tanda di bagian lehernya, lalu di area mulut hingga tenggorokan ditempelkan lakban yang sangat panjang. Peristiwa mengenaskan ini terjadi sehari setelah Natal tahun 1996. Ibu John Bennett yang mengetahui putrinya menghilang segera menelpon 911 untuk melaporkan penculikan dan mengatakan bahwa dia menemukan catatan tebusan setebal hampir 3 halaman yang menuntut $118.000. Namun beberapa jam setelah membuat laporan, ayah John Bennett menelpon polisi kembali bahwa dia sudah menemukan mayat putrinya di ruang bawah tanah. Dari hasil autopsi, pihak forensik menyatakan bahwa John Bennett meninggal karena sesak napas yang disebabkan oleh pencegahan sehingga kematiannya dinyatakan sebagai pembunuhan. Hingga saat ini masih belum diketahui identitas pelaku. Ironisnya, kedua orang tua John Bennett sempat dicurigai sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan anaknya. Yang ke-10 adalah kasus Tara Kaliko. Tara Kaliko adalah seorang gadis 19 tahun asal Amerika Serikat yang menghilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah sebuah foto Polaroid misterius. Kejadian itu terjadi pada 20 September 1988. Pagi itu Tara meminta izin kepada ibunya untuk keluar bersepeda di sekitar rumahnya di Belen, New Mexico, Amerika Serikat. Tara dan ibunya sering bersepeda bersama di rute yang sama setiap kalinya. Tapi hari itu sang ibu memutuskan untuk tidak ikut dan membiarkan anaknya pergi sendiri karena Tara berencana untuk bermain tenis bersama pacarnya sehabis bersepeda. Tara sempat bercanda pada sang ibu dengan mengatakan untuk mencarinya kalau pada siang hari ia belum juga pulang. Siapa sangka bahwa candaan Tara itu menjadi kenyataan. Hari itu adalah hari terakhir Tara terlihat. Sang ibu yang panik karena Tara yang tidak kunjung pulang akhirnya pergi menelusuri rute bersepeda mereka yang biasa dan tidak menemukan keberadaan anaknya di sana. Kedua orang tua Tara kemudian melaporkan hilangnya anak mereka itu kepada kepolisian setempat. Saat melakukan pencarian, polisi hanya berhasil menemukan Walkman milik Tara dalam keadaan yang sudah rusak. Hal ini membuat ibu Tara yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada anaknya. Beberapa saksi juga mengatakan bahwa mereka sempat melihat sebuah truk besar yang melaju di dekat Tara saat bersepeda. Namun tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Tara selanjutnya. Polisi sempat berspekulasi bahwa Tara telah kabur dari rumah. 15 Juli 1989, sekitar 1 tahun setelah hilangnya Tara, sebuah foto Polaroid ditemukan di tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan di Port St. Joe, Florida yang terletak 1.500 mil dari lokasi Tara menghilang. Dalam foto Polaroid itu terlihat seorang gadis dan anak laki-laki dengan tangan terikat dan mulut yang tertutup lakban. Kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga ibu Tara yang kemudian sangat yakin bahwa gadis yang berada di dalam foto Polaroid misterius itu adalah anaknya. Ia sangat yakin setelah melihat ciri fisik seperti warna rambut, mata, dan beberapa tanda lahir yang sangat identik dengan anaknya itu. Tahun demi tahun berlalu setelah berbagai cara dan pencarian yang dilakukan, Tara tidak kunjung dapat ditemukan. Bahkan kabar hilangnya Tara sempat masuk ke dalam beberapa acara TV seperti Oprah Winfrey Show dan Unsolved Mysteries. Beberapa dugaan sempat muncul seperti Tara diculik dan dibunuh psikopat atau bahkan Tara sebenarnya melarikan diri bersama temannya, tapi tidak pernah ada yang bisa membuktikannya. Hingga akhirnya ayah Tara meninggal
dunia pada tahun 2002, disusul dengan ibunya pada tahun 2006. Naasnya mereka tidak pernah tahu tentang keberadaan anaknya, bahkan sampai akhir hayat mereka. Sampai hari ini kasus hilangnya Tara masih menjadi sebuah misteri. Demikian 10 kasus tak terpecahkan di dunia. Stay safe and be careful out there.